Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan presentasi tentang otonomi daerah. Pembahasan presentasi kita kali ini, pertama mengenai pengertian otonomi daerah, kedua nilai dasar otonomi daerah, ketiga asas dan prinsip otonomi daerah, keempat tujuan otonomi daerah, kelima dasar hukum otonomi daerah. Pertama-tama kita masuk ke pembahasan pengertian otonomi daerah. Dalam Ensiklopedia Britannica di tahun 2015 disebutkan otonomi berasal dari bahasa Inggris yaitu autonomy dan dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Maka otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Dan jika digabungkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Masuk ke pembahasan kedua yaitu nilai dasar otonomi daerah. Tertera dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah di tahun 2007 karya Samsudin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yaitu kebebasan, partisipasi, dan yang terakhir efektivitas dan efisiensi. Pertama tentang kebebasan. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Adapun tentang partisipasi, masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Kemudian tentang efektivitas dan efisiensi pada nilai dasar otonomi daerah, yaitu melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Pembahasan ketiga kita yaitu tentang asas dan prinsip otonomi daerah yang berisi tiga asas dan prinsip. Pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Dan yang terakhir, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, diantaranya distribusi regional yang merata dan adil, kemudian peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, kemudian adanya sebuah keadilan secara nasional, dan adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, kemudian mendorong pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Setelah itu kita akan membahas dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, antara lain. Pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen kedua Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Kedua, Ketetapan MPR Republik Indonesia tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian yang ketiga, Ketetapan MPR Republik Indonesia tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sekian presentasi singkat dari kami kelompok 13 tentang otonomi daerah. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.